Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Islahuddin. Saya dari jurusan Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal metodologi penelitian saya yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Cek terus video dari saya. Terima kasih. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya dengan judul Analisa Kelayakan Budidaya Udang Faname di Daerah Non-Pesisir dengan Teknologi Semi Intensif, Sistem Bioflok, dan Modifikasi Pakan dari Ubi Jalar. Nah, lanjut saja. Nah, latar belakang. Nah, sektor agroindustri di Indonesia adalah salah satu sektor yang menghasilkan banyak komoditas yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, salah satunya adalah komoditas yang berasal dari perairan. Nah, komoditas tersebut adalah udang faname. Nah, udang faname sendiri merupakan udang asli dari perairan Amerika Latin yang termasuk dalam famili Penidae. Nah, udang sendiri di Indonesia banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena udang sendiri mengandung protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, konsumsi di Indonesia menurut BPS mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke 2018, yaitu pada tahun 2017 sebesar 1.323 kg per kapita, dan pada tahun 2018 naik sebesar 1.476 kg per kapita. Nah, dari peningkatan ini dapat dilihat semakin banyak pula pembudidaya udang yang membudidayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan warga Indonesia itu sendiri. Nah, selain untuk memenuhi kebutuhan warga Indonesia sendiri, petani udang sudah mulai ekspor hasil udang mereka. Nah, pada tahun 2017 nilai ekspor udang faname beku mencapai lebih dari 27%. Nah, sehingga ini dapat meningkatkan perekonomian nasional. Nah, budidaya semi intensif ini kini telah berkembang di Indonesia. Nah, pola semi intensif ini sendiri merupakan budidaya udang yang memiliki tingkat produksi yang dihasilkan yaitu 2.000 sampai 20.000 kg per hektar per tahun. Nah, sebagian besar masih tergantung dari makanan alami dan tambah makanan buatan. Nah, untuk daerah budidaya udang sendiri masih kebanyakan di wilayah pesisir, karena di wilayah pesisir sendiri ini merupakan tanahnya yang cocok untuk membudidayakan udang karena memiliki topografi tanah yang bertekstur tanah liat dan aliran airnya relatif jernih dan berpotensi untuk dijadikan media hidup udang. Nah, dari peningkatan konsumsi ini sendiri dapat dilihat bahwa konsumen tidak berasal dari daerah pesisir saja, tetapi sudah menjangkau di daerah non pesisir dan seluruh warga Indonesia. Nah, kendala di sini adalah kebutuhan di pasar sendiri meningkat. Nah, harga yang dipasarkan adalah sangat tinggi karena terdapat biaya lebih yang dikeluarkan untuk biaya distribusi. Nah, akan tetapi di daerah pesisir non pesisir ini juga tidak kalah dengan daerah pesisir, yaitu memiliki tanah yang baik digunakan untuk budidaya dan air yang jernih yang bisa digunakan untuk budidaya. Untuk penunjang dari budidaya ini sendiri dikhususkan untuk modifikasi pakan dari ubi jalar. Karena kenapa kok pakan ubi jalar? Karena ubi jalar mengandung oligosakarida yang digunakan untuk probiotik. Nah,
fungsi dari oligosakarida ini sendiri menjadi simbiotik yang mampu mendukung pertumbuhan udang dari penyakit yang menyerang. Berdasarkan latar belakang tersebut didapatkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah lahan pada wilayah non pesisir itu sesuai untuk mengembangkan budidaya udang faname. Yang kedua, bagaimana daya dukung kawasan non pesisir untuk mengembangkan budidaya udang faname. Yang ketiga, apakah modifikasi pakan dengan ubi jalar dapat mempengaruhi pertumbuhan udang budidaya di wilayah non pesisir. Nah, dari rumusan masalah tersebut didapatkan tujuan untuk yang pertama untuk mengetahui kesesuaian lahan pada wilayah pesisir untuk mengembangkan udang faname. Yang kedua, untuk menguji daya dukung kawasan non pesisir untuk pengembangan budidaya udang faname. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh modifikasi pakan dari ubi jalar terhadap pertumbuhan udang budidaya wilayah non pesisir. Selanjutnya, manfaat untuk memenuhi kebutuhan udang di wilayah non pesisir. Selanjutnya, manfaat yang kedua, untuk memotong rantai pasok pembeli udang. Yang ketiga, memperoleh hasil yang baik. Nah, dari semuanya luaran yang diharapkan adalah yang pertama tercukupnya kebutuhan udang di wilayah non pesisir. Yang kedua tentunya proposal penelitian. Selanjutnya, batasan penelitian dari penelitian ini adalah budidaya faname di wilayah non pesisir. Yang kedua, kandungan ubi jalar sebagai modifikasi pangan. Selanjutnya, yang ketiga, kondisi wilayah non pesisir. Nah, tinjauan pusaka dari penelitian ini, udang faname sendiri disebut sebagai udang putih, termasuk dalam famili Penidae. Nah, tubuh udang sendiri memiliki dua bagian, yakni kepala atau toraks dan perut, abdomen. Nah, udang sendiri memiliki 3 pasang maxillipeda dan 5 pasang kaki berjalan. Nah, udang sendiri memiliki sifat kanibalisme dan omnivora atau pemakan segala. Nah, habitat hidup udang sendiri kebanyakan suka hidup pada kedalaman 70 meter. Nah, biasanya itu dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan industri. Persiapan media. Yang pertama, persiapan tambak. Persiapan tambak ini khususnya untuk kendali tingkat keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh faktor teknis. Nah, di mana proses untuk persiapan tambak ini harus dipersiapkan secara baik dan terstruktur. Yang kedua, persiapan metode bioflok. Nah, persiapan metode bioflok ini adalah persiapan untuk menggunakan metode bioflok agar pertumbuhan udang menjadi maksimal. Yang ketiga, persiapan air yang akan digunakan. Nah, air sendiri adalah elemen yang sangat penting dalam budidaya udang sendiri, karena media yang digunakan dalam budidaya udang sendiri adalah air. Yang ketiga, persiapan pakan komersil dan pakan modifikasi. Nah, untuk pakan komersil itu adalah pendukung atau pendukung pakanan modifikasi. Kenapa? Jika menggunakan pakan modifikasi semuanya, maka akan dibutuhkan pakan modifikasi yang sangat banyak. Selanjutnya, persiapan benur dan pengaplikasian. Nah, ini juga harus disiapkan dengan sangat baik, karena jika salah dalam penebaran benur atau salah dengan pemilihan benur akan mempengaruhi kualitas dan hasil yang dihasilkan oleh budidaya. Modifikasi ubi jalar. Nah, ubi jalar sendiri merupakan tanaman dikotil. Ubi jalar memiliki kandungan pati dan karbohidrat yang sangat tinggi. Nah, ubi jalar sendiri memiliki
kandungan protein, vitamin C, dan vitamin A. Nah, ubi jalar sendiri merupakan sumber probiotik seperti karbohidrat dan vitamin. Nah, kandungan utama dari ubi jalar sendiri dimanfaatkan dalam budidaya udang adalah oligosakarida. Nah, oligosakarida sendiri merupakan komponen utama probiotik karena tidak dapat dicerna oleh mukosa usus. Nah, aplikasi oligosakarida sendiri sebagai probiotik pada bidang perikanan budidaya, khususnya pada budidaya udang. Pembuatan probiotik ubi jalar. Nah, pembuatan probiotik ubi jalar ini sendiri memerlukan 500 gram tepung ubi jalar. Selanjutnya diekstraksi oligosacaridanya dengan cara disuspensikan ke dalam etanol 70% dengan perbandingan 1:100, diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer selama 15 jam. Nah, kemudian disaring menggunakan saringan steril. Setelah itu disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 5000 rpm. Nah, selanjutnya dilakukan penyaringan kembali. Nah, filtrat yang diperoleh dipekatkan menggunakan evaporator vakum pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, budidaya semi intensif sendiri memiliki ciri-ciri luasan tambak antara 0,2 sampai 0,5 hektar per petak. Nah, pada petak kolam keseluruhan ini biasanya terbuat dari beton dan dasarnya masih menggunakan tanah. Nah, tambak ini biasanya dilengkapi dengan saluran pembuangan air untuk mensirkulasikan air, dan biasanya dasar tambak dibuat dengan lapisan kerikil dan terdapat kolam mixing. Nah, waktu yang tempat yang digunakan penelitian ini insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020 sampai September 2020. Nah, penelitian ini dilakukan di daerah non pesisir, yaitu spesifiknya di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Prosedur penelitian yang pertama, penentuan lokasi dan pembuatan kolam. Nah, ini dilakukan adalah survei lokasi yang cocok untuk dijadikan tempat dan mengecek suhu, pH atau kualitas air yang ada di lokasi. Yang kedua, pembuatan kultur media budidaya. Nah, pada media yang digunakan memiliki media bioflok, di mana media ini memanfaatkan mikroorganisme untuk budidaya dan sehingga bisa menghemat pengeluaran pakan. Selanjutnya, pembuatan probiotik ubi jalar. Nah, pada penelitian ini juga menggunakan probiotik yang menggunakan ekstrak oligosakarida ubi jalar yang nantinya akan menjadi campuran pakan dari udang yang akan dibudidayakan. Prosedur pengujian. Yang pertama, penebaran benur. Benur sendiri berperan sangat penting untuk keberhasilan budidaya, karena benur akan menentukan hasil atau kualitas setelah benur dipanen. Yang kedua, pengelolaan pakan. Sumber nutrien pakan adalah protein dan karbohidrat. Lemak. Protein merupakan faktor yang sangat penting dalam pendukung keberhasilan budidaya udang. Selanjutnya, pengelolaan kualitas air. Nah, dalam mengelola kualitas air juga diperhatikan keasaman, pH air, dan derajat dan suhu air yang akan digunakan. Parameter uji. Nah, parameter uji yang digunakan untuk penelitian ini yang pertama adalah analisis finansial usaha budidaya udang. Nah, ini digunakan untuk mengetahui estimasi dalam hal pendanaan sehingga dapat diketahui apakah bisnis yang dijalankan layak atau tidak. Yang kedua, metode pengujian ini digunakan untuk mengetahui bentuk proses yang dilakukan untuk memastikan sebuah kualitas dari budidaya. Nah, analisis finansial usaha budidaya udang menggunakan 3 cara. Yang pertama, break-even point. Nah, ini digunakan agar mudah memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba. Yang kedua, keuntungan digunakan untuk mengetahui hasil yang diperoleh saat budidaya telah dilakukan. Yang ketiga, benefit cost ratio digunakan untuk menentukan apakah kemanfaatan program mengetahui merupakan suatu investasi yang baik atau tidak. Nah, yang selanjutnya metode pengujian. Nah, ini metode pengujian digunakan 4 metode. Yang pertama, menghitung berat udang rata-rata. Nah, berat udang rata-rata sendiri didapatkan dari menimbang keseluruhan yang diambil sampelnya, kemudian dibagi dengan jumlah, lalu ditimbang.
jumlah udang yang ditimbang tersebut. Selanjutnya, kelangsungan hidup udang. Nah, derajat kelangsungan hidup ini adalah perbandingan jumlah udang yang hidup sampai akhir pemeliharaan dengan jumlah ikan pada awal pemeliharaan. Selanjutnya, biomasa. Menghitung biomasa adalah berat keseluruhan udang yang ada di dalam tambak. Dan selanjutnya, konversi pakan. Konversi pakan dilakukan agar pakan yang diberikan lebih terjadwal untuk memenuhi kebutuhan nutrisi udang. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.